Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwa, qad fada man ittaqa wa ghaba man tagha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah alaihi wasallam fi kitabil hadits, man shama Ramadan jamaah salat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Terlebih hari ini kita masih bisa melaksanakan salat Idul Fitri bersama-sama di musalla ini dengan masyarakat dan tetangga serta keluarga. Padahal mungkin ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang dulu ikut dengan kita sholat Id, tapi hari ini sudah tidak ikut lagi. Boleh jadi karena kesibukan yang luar biasa, boleh jadi karena iman telah menurun, boleh jadi karena kesehatan yang sudah diambil oleh Allah, atau boleh jadi karena nyawanya sudah diambil oleh Allah dan meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah ini yang dirahmati Allah, sebagai judul khutbah Id hari ini adalah mengulang kembali ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk mempertahankan sebagai umat rahmatan lil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita berpuasa di bulan Ramadan adalah satu cara bagaimana kita mengangkat derajat kita di hadapan Allah untuk sampai kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Karena Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ini menunjukkan saudara-saudara jamaah ini yang dirahmati Allah, bahwa harta tidak menentukan derajat seseorang di hadapan Allah, pangkat tidak menentukan derajat seseorang di hadapan Allah, kepintaran tidak menunjukkan derajat orang tinggi di hadapan Allah. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah dengan patuh dan taat kepadanya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka itulah orang yang disebut takwa, dan mereka lah yang berada di sisi Allah dunia dan akhirat. Puasa telah kita laksanakan. Apakah itu sempurna atau tidak? Allah lah yang maha tahu dan menilainya. Yang pasti kita sudah melakukannya. Mudah-mudahan Allah terima dan kita semua menjadi orang-orang yang takwa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas, berperhitungan, maka Allah ampunkan dosanya di masa yang lampau. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dan kemudian kita semua setelah Ramadan ini berakhir, Ramadan berakhir dan kita hari ini sampai di hari raya Idul Fitri, jadilah kita fitrah sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya suci. Tinggal kita bagaimana nanti setelah ini menjalani hidup. Apakah kita coreng lembaran-lembaran putih ini dengan berbuat maksiat atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah. Selain itu, kita semua sudah melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tuhmatan lil masakin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, diwajibkan atas kita berpuasa untuk mensucikan kita. Maksudnya diwajibkan atas kita melakukan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita dari perkataan kotor dan keji, dan untuk menjadi makanan-makanan orang-orang miskin. Jamaah ini yang dirahmati Allah, semua sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah bersedekah, kita beri makan orang-orang yang berpuasa, kita mendapat pahala puasa sebagaimana mereka mendapatkannya tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa. Ada yang kita melaksanakan sholat sunnah, apakah itu qiyamul lail, tahajud, apakah tarawih, witir dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak lain adalah cara untuk menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi, hamba-hamba Allah yang menjadikan kita orang-orang yang takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang tiba saatnya kita sampai di hari raya Idul Fitri. Saudara-saudara, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika Ramadan berakhir, maka menangislah para malaikat, menangislah langit dan bumi, seraya mereka berkata, celakalah umat Muhammad, celakalah umat Muhammad, celakalah umat Muhammad,
karena Ramadan akan meninggalkan mereka. Makhluk lain menangis, malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Kenapa kita tidak menangis? Kenapa yang ditinggalkan tidak menangis, sedangkan langit, malaikat, bumi saja menangis? Mungkin karena kita tidak paham tentang apa yang ada dalam Ramadan itu. Allah mengampuni dosa siapa saja yang hidup di bulan Ramadan ketika dia minta ampun. Allah beri rahmat kepada mereka ketika mereka berdoa. Allah kabulkan doa-doa orang yang hidup di bulan Ramadan. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia tahu apa sebenarnya yang terkandung di dalam Ramadan, maka mereka akan meminta, kata Nabi, bahwa seluruh bulan-bulan dalam tahun itu menjadi Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika Id tiba, hari raya Idul Fitri tiba, orang-orang berjalan menuju tempat-tempat sholat, apakah itu di lapangan, di masjid, di musola. Maka kata Nabi, berdirilah para malaikat-malaikat di simpang jalan, seraya mereka berdoa, ya Rabb, ampunkanlah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ampunkanlah si anu, si anu, si anu, si anu. Malaikat memintakan ampun untuk kita. Tetapi kata Nabi, kecuali 4 golongan. Siapakah mereka yang kini diampunkan dosanya? Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya ketika hari raya Idul Fitri tiba. Kemudian orang yang gemar bermaksiat tidak meninggalkan maksiatnya. Kemudian orang yang merayakan Idul Fitri dengan meminum minuman halal. Dan yang keempat, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Saudara-saudara, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita hidup dan ada orang tua kita, maka saudaraku, jangan datangi siapapun untuk minta maaf sebelum kau minta maaf kepada ayah dan ibu. Jangan datangi siapapun untuk minta ridhonya, kecuali kau telah terlebih dahulu minta ridho daripada orang tuamu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada dalam keridhaan orang tua. Kemarahan, kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan dan kemarahan orang tua. Saudaraku, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau hari ini ayah dan ibu kita atau salah satu di antara keduanya masih hidup, datangilah mereka, bersimpuhlah di hadapannya. Apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, seberapa kaya pun kau, seberapa tersohornya kau di kampung ini, walaupun kau berjubah, hafal kau Al-Quran, kau beribadah sebanyak-banyaknya, tapi kau lalai, kau biarkan orang tuamu, kau tidak peduli kepada mereka, bahkan kau durhaka kepada mereka, maka Allah tidak akan pernah ridho akan apa yang kau lakukan. Karena keridhaan keduanya adalah kunci kau untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kita yang punya anak, saya ingatkan, kalau hari ini ayah, ibu kita atau salah satu di antara keduanya masih hidup, ingat yang kukatakan pada khutbah kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kau tidak menunjukkan baktimu kepada orang tuamu, kau tidak menunjukkan ta'zimmu kepada orang tuamu, kau tidak peduli kepada mereka, maka yakin dan percayalah, anak-anakmu pun akan melakukan hal yang sama kepadamu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang durhaka kepada dua orang tuanya, maka kelak dia akan
"Ya Rasulullah, aku adalah anak yang begitu lahir dibuang oleh ibuku. Perlukah aku berbakti kepadanya?" Apa jawab Nabi? "Seandainya kau gendong ibumu dari Makkah ke Yaman dan dari Yaman ke Mekah, tidak akan bisa kau balas setetes darahnya mengalir ketika melahirkanmu." Jamaah yang dirahmati Allah, apalagi ibu-ibu, engkau merasakan bagaimana lelahnya mengandung, sakitnya melahirkan, capeknya membesarkan anak. Kalau kau hari ini punya ibu, lalu kau biarkan ibumu tidak kau berbakti, kau tidak ta'zim kepadanya, maka ingat, itu akan menjadi contoh kepada anak-anakmu. Maka kalau anak-anakmu akan berbuat yang sama kepadamu. Dua jari lebar kaki, telapak kaki kita lahir ke dunia tanpa bawa apa-apa. Orang tua merawat, membesarkan, menyekolahkan. Hari ini kita sudah besar, tapi banyak kita yang membuat orang tua kita menangis. Bahkan banyak mereka yang menjerit meratap karena perbuatan anak-anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, para remaja yang dirahmati Allah, ingat yang kukatakan hari ini. Bagaimanapun kau hebatnya hari ini kau rasa, maka ingatlah, kau tidak akan menjadi apa-apa ketika kau durhaka kepada ayah dan ibumu. Boleh jadi kau merasa bangga hari ini, tapi ingat, ketika kau nanti sudah menjadi ayah, ketika kau sudah menjadi ibu, barulah kau tahu ternyata sakit rasanya ketika anak membantah atau durhaka kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana kalau dia meninggal, Ustaz? Perlukah aku datang kepada orang tuaku di kuburnya, berziarah kepadanya hari raya Idul Fitri ini? Boleh, silahkan, tidak ada larangan kita ziarah. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruh, sesungguhnya orang mati itu melihat dan mendengar orang yang hidup. Berarti ketika kita datang ke kubur ayah kita, dia melihat dan mendengar kita. Hanya saja kita tidak melihat dan mendengar mereka berkata-kata. Kenapa Nabi menyuruh kita mengucapkan salam ketika datang ke kubur? Karena memang mereka mendengar dan melihat kita. Bayangkan hari ini kita beramai-ramai, memakai pakaian bagus, makan makanan-makanan yang lezat, saling bergembira, tapi mereka di dalam kuburnya seperti terabaikan. Datangilah mereka, saudaraku. Kalau kubur ayahmu, ibumu itu dekat, datangilah. Karena sungguh saat ini dia telah melihat kita, memandang dan memperhatikan kita. Adakah anak-anakku akan datang menjengukku atau tidak? Kalau kau hari ini tidak peduli kepada mereka, kau tidak datang membawa anak-anakmu ziarah kepada orang tuamu, ke kubur ayah dan ibumu, ataunya neneknya, maka kalah, jangan kau mimpi kuburmu akan diziarahi anak-anakmu, karena kau tak pernah mencontohkan itu kepada mereka. Maka oleh karena itu, tanamlah kebaikan hari ini dalam berbakti kepada orang tua kita. Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, agar kalau anak-anak kita mencontoh dan meniru apa yang kita lakukan. Jangan ulangi hal yang salah. Kalau kita salah kepada orang tua dulu, perbaikilah hari ini agar anak-anak melihat dan memperhatikan kemudian dan menirunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, orang yang tidak diampuni ketika hari raya Idul Fitri tiba adalah orang yang tidak meninggalkan maksiat. Saudaraku, mungkin selama Ramadan kita sudah meninggalkan maksiat, atau kalau tidak menguranginya. Jangan kau ulangi ketika hari raya ini tiba. Tinggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Segala perbuatan yang mendatangkan dosa namanya maksiat. Tinggalkanlah. Jangan kau hanya bertaubat di bulan Ramadan, saudaraku, karena umur tidak ada yang tahu. Boleh jadi setelah ini kau akan mati. Boleh jadi hari ini mungkin kau meninggal, besok kau wafat, seminggu lagi kau akan mati. Tidak ada yang tahu. Ketika kau bermaksiat nanti, ternyata mereka dari itu datang mencabut nyawamu, maka kau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tinggalkanlah maksiat. Kemudian secara khusus Nabi mengatakan, tidak diampuni orang yang minum khamar ketika merayakan Idul Fitri.
Saudara-saudara jamaah Id yang dirahmati Allah, banyak kita ketika merayakan Idul Fitri, ramai-ramai kita di pantai atau di mana, kadang membeli minum-minuman keras. Ingat, tidak diampuni dosamu. Bahkan 40 hari 40 malam ibadahmu tidak diterima Allah. Kalau kau mati dalam keadaan itu, maka kau mati dalam keadaan kafir. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berzina dan minum khamar seorang yang ada iman dalam hatinya. Berarti kalau dia sudah minum dan berzina, maka iman tidak ada dalam hatinya. Kalau dia mati, berarti mati dalam keadaan kafir. Yang keempat, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Saudaraku, tidak sedikit kita hari ini, abang adik, ipar-iparan, sepengambilan, banyak yang tidak bersetubuhan, banyak yang tidak cakapan, bahkan saling bermusuhan. Kenapa? Jangan karena hanya sejengkal tanah warisan, jangan hanya karena anak yang berantem kita ikut-ikutan memutuskan tali silaturahim. Banyak di antara kita tidak bersetubuhan dengan tetangga. Saudaraku, Rasul bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Siapa? Orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Jangan karena kau tidak sesuai keinginanmu dengan apa yang kau dapat dari saudaramu, lantas kau putuskan tali silaturahim. Dan kau yang suka menjolimi saudaramu, jangan saudaraku, kenapa kau mengambil harta yang bukan hakmu? Kenapa kau menyakiti keluargamu? Jangan lebih berharga harta daripada ikatan kekeluargaan. Hari ini banyak di antara kita, abang adik, sepengambilan, saudara, tidak bersetubuhan pada hari raya tiba, datang ke rumah orang tua, tapi ada 2 anak yang tidak bersetubuhan. Tahukah kau bagaimana sakitnya hati orang tua? Bagaimana hancurnya perasaannya ketika dia lihat ada anak-anak yang tidak saling bersetubuhan ketika hari raya Idul Fitri tiba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama dengan kau menyiksa ayah dan ibumu itu, padahal dia tidak pernah meminta. Ayah kita tidak pernah meminta kita memberi uang yang banyak. Ayah ibu kita tidak pernah meminta kita memberikan kepadanya harta. Cukup kita baik-baik saja dengan keluarga. Cukup kita datang menyapanya, memberi sedikit makanan dan sedikit uang. Baginya sudah itu lebih dari permata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka melalui khutbah ini saya jelaskan, jagalah silaturahim, jagalah silaturahim, jagalah silaturahim, terutama kepada orang tua, abang adik, sepengambilan, tetangga dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, Allah tidak akan menerima ibadah kita dan kita tidak akan masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, lanjutkanlah ibadah kita di bulan Ramadan setelah ini. Sempurnakan puasa Ramadan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian daripada itu jaga silaturahim. Marilah saling mengasihi dan menyayangi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kalau yang benar yang saya sampaikan, pasti ini benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah, pasti saya yang salah dalam menyampaikannya. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 la ilaha
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abadin muqtalibin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Bila kami menyakiti hati orang tua kami, ampunilah, ya Allah. Bila kami durhaka kepada ayah dan ibu kami, ampunilah, ya Allah. Bila selama ini kami khilaf, ya Allah, selama ini kami lalai, ya Allah, kami biarkan orang tua kami tidak peduli, ya Allah. Bahkan kami sakiti hati dan perasaan mereka. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah keburukan dari dalam diri kami, terutama keburukan adab kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa orang tua kami. Kalau mereka masih hidup, ya Allah, berilah kesehatan dan keselamatan, ya Allah. Jadikan hamba yang istiqomah dalam beribadah, ya Allah. Wafatkanlah ayah dan ibu kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ayah ibu kami telah meninggal dunia, ya Allah, terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka dalam kuburnya, ya Allah. Kalau dulu kami durhaka kepada mereka, ampunilah dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa ya ibu kami dalam kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila dulu kami berseteru dengan abang kami, adik kami, kakak kami, ampunkanlah, ya Allah. Ikatlah kami dengan rasa kasih sayang kepada sesama kami, ya Allah. Cabutlah keburukan dalam diri kami, sehingga kami saling mencintai dan menyayangi sesama keluarga, ya Allah. Saling menyayangi dengan tetangga, ya Allah. Saling menyayangi dalam masyarakat, ya Allah. Cabutlah keburukan dari kami, ya Allah. Jauhkan perpecahan dari kami. Jadikan kami umat Muhammad yang saling mencintai dan menyayangi, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami anak yang durhaka, ya Allah. Kalaupun kami durhaka kepada ayah dan ibu kami, jangan Kau jadikan anak-anak kami anak yang durhaka, ya Allah. Kami tak sanggup, ya Allah. Kalau hari ini anak-anak kami ada yang durhaka, ya Allah, hidayahilah anak-anak kami itu agar mereka menjadi anak yang baik, ya Allah. Anak yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami bermohon kepadamu, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,
Jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khawatimah. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khawatimah. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khawatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu rizqikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu